Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu yang saya hormati, saat ini terjadi persaingan yang ketat pada perusahaan konstruksi, termasuk persaingan di antara sesama BUMN karya. Persaingan yang ketat tersebut menyebabkan pertumbuhan revenue tahun demi tahun sudah tidak bisa linear, apalagi eksponensial. Persaingan usaha ini menyebabkan penerimaan laba bersih menjadi ketat akibat proses tender yang kompetitif. Di sisi lain, saat ini pandemi COVID-19 menyebabkan turunnya skala pembangunan di berbagai lini, baik pembangunan yang diinisiasi oleh pemerintah ataupun oleh pihak swasta. Seperti kita ketahui, core bisnis pada perusahaan jasa konstruksi adalah mengerjakan proyek infrastruktur, baik jalan, jembatan, gedung, bandara, bendungan, dan pekerjaan sipil lainnya. Untuk bisa terus tumbuh, maka perusahaan memerlukan sektor bisnis baru yang harus terus berkembang, tidak terlalu terdampak pandemi COVID-19 dan sustainable. Sektor pendidikan formal setara dengan universitas dinilai cocok untuk itu dan sangat relevan untuk menunjang core bisnis perusahaan dalam hal pemenuhan sumber daya manusianya. Jadi, perusahaan mencoba untuk mengembangkan bisnis baru, yaitu dengan membangun universitas karya. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan bisnis model kanvas Universitas Karya. Sebuah bisnis baru yang dilakukan oleh perusahaan jasa konstruksi BUMN. Bisnis model kanvas untuk Universitas Karya dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, key partners. Siapa yang menjadi key partner dalam proses bisnis ini? Ini adalah melibatkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian BUMN, Kementerian PUPR, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi atau Dikti, kemudian BUMN Karya, asosiasi profesi, kemudian pihak SMA atau SMK, kemudian universitas lainnya. Kemudian ada juga perusahaan mitra, basic material industri, properti industri, tekno industri, infrastruktur industri, finance dan health dan energi sektor. Kemudian nomor dua, nomor dua adalah key activities. Yang menjadi key activities-nya adalah melakukan kegiatan belajar mengajar, kemudian praktek lapangan, penelitian atau riset dan development, kemudian kegiatan sosial, seminar, workshop, company benchmarking, partnerhood wide, dan knowledge dan teknologi transfer. Kemudian key resources. Key resources yang mendukung proses bisnis ini mulai dari sarana prasarana kampus, kerjasama dengan perusahaan BUMN karya, proyek-proyek BUMN karya, pemerintah dan dikti sebagai regulator, kemudian karyawan dan purna karyawan BUMN, alumni dan asosiasi, hak cipta, temuan kampus, yaitu knowledge dan prototype, dan kemudian hak cipta temuan BUMN, yaitu untuk best practice-nya. Ini bisa menjadi kunci kemajuan universitas nantinya. Kemudian value proposition. Value yang ditawarkan dari bisnis ini adalah lulusan tidak lagi kesulitan mencari pekerjaan, karena mereka yang mempunyai kompetensi dapat langsung diserap oleh pasar konstruksi. Kemudian reputasi lulusan diakui. Resiko kaderisasi tidak lagi mandek ya bagi perusahaan. Kemudian kesesuaian antara ilmu terbaru dan teknologi terbaru dapat terimplementasi. Memotong waktu adaptasi saat memulai kerja dan perusahaan mendapatkan karyawan yang siap pakai. Dengan kaderisasi berkompeten dan inline dengan iptek, maka daya saing perusahaan akan meningkat. Berikutnya untuk customer relationship.
merupakan usaha menjaga hubungan baik dengan konsumen. Ini dapat dilakukan pada kegiatan mahasiswa, yaitu dengan mendapatkan ilmu dari para praktisi, mendapatkan ilmu terapan di perusahaan-perusahaan. Para praktisi bisa menjadi dosen di universitas. Perusahaan dan kampus bisa bersinergi dalam riset dan development. Asosiasi profesi dan kemahasiswaan. Berikutnya adalah channels, merupakan aktivitas untuk mengenalkan keunggulan produk kepada masyarakat melalui membangun sarana prasarana universitas karya. Dapat pula diinformasikan melalui media, seminar, kemudian kegiatan BUMN Goes to High School program, yaitu untuk mengenalkan mengenai portofolio perusahaan BUMN. Kemudian dapat juga melalui reklame pada setiap hasil pembangunan monumental BUMN, kemudian melalui program ikatan dinas dan kolaborasi riset and development. Saluran-saluran ini akan memboosting kuantitas dan kualitas universitas. Berikutnya untuk customer segment adalah calon mahasiswa nasional dan internasional, perusahaan BUMN karya, perusahaan konstruksi nasional dan internasional, wira swasta konstruksi, lembaga riset dan teknologi, alumni dan yang terakhir adalah akademisi. Cost structure. Cost structure dalam proses bisnis ini meliputi biaya tahap developing, yaitu biaya untuk pembangunan sarana dan prasarana universitas, biaya untuk branding dan sosialisasi untuk pertama kalinya, biaya tahap operasi, yaitu untuk gaji pegawai dan akademisi universitas, biaya operasi dan perawatan sarana dan prasarana. Kemudian biaya branding, kampus dan kegiatan kemahasiswaan. Kemudian untuk revenue stream, dari mana revenue ini diperoleh? Jadi revenue untuk perusahaan didapatkan dari penerimaan mahasiswa baru dan uang kuliah. Revenue dari sewa menyewa sarana prasarana di sekitar kampus, yaitu dari kos, apartemen, dan kios. Kemudian revenue dari pembayaran penggunaan fasilitas laboratorium atau tenaga ahli administrasi akademisi untuk penelitian keperluan proyek BUMN. Kemudian revenue diperoleh dari produksi massal hasil riset dan development. Kemudian revenue dari advertising BUMN. Bapak dan Ibu, demikian bisnis model kanvas yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.